Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Pertama-tama, dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, taufik, dan hidayahnya, sehingga sehingga pada kesempatan ini kita bisa berkumpul dan melaksanakan tugas presentasi ini dengan baik dan lancar. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan teman kelompok saya. Yang pertama ada Nur Anissa, saya sendiri, kemudian teman-teman saya, Tiara Hadini, Nopi Aulia, Kiki Reskianti, David, dan Ahmad Syafi'i. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi tentang pendapatan bank untuk mata kuliah perbankan. Saya sebagai moderator sekaligus pemateri pertama akan menyampaikan terkait pengertian pendapatan bank dan pendapatan bunga bank. Dan teman-teman saya selanjutnya akan melengkapi pembahasan dengan materi berikutnya. Oke, Oke, yang pertama saya akan menyampaikan tentang pengertian pendapatan bank. Nah, jadi pendapatan bank itu adalah jumlah penghasilan yang diterima bank lebih besar daripada jumlah pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan. Pendapatan bank berasal dari berbagai sumber, di antaranya yang pertama itu berasal dari bunga pemberian kredit, kemudian yang kedua agio saham, yang ketiga provisi kredit, yang keempat komisi, yang kelima selisih kurs, dan yang terakhir adalah pendapatan sewa. Oke, yang selanjutnya adalah pendapatan bunga bank. Pendapatan bunga bank adalah penghasilan yang didapat dari bunga yang dibayarkan nasabah atas pinjaman atau simpanan uang di bank. Pendapatan bunga merupakan pendapatan operasional bank yang berasal dari penyaluran dana berupa kredit kepada pihak lain di luar bank. Nah, bank menghitung pendapatan bunga dengan beberapa metode berbeda, tergantung jenis investasi atau simpanan yang dimiliki. Berikut ini adalah cara umum bank menghitung pendapatan bunga. Yang pertama, cara menghitung bunga tabungan. Jadi untuk menghitung bunga tabungan, rumusnya yaitu adalah bunga tabungan sama dengan saldo rata-rata harian dikali dengan suku bunga, lalu dibagi dengan 360 atau 365 hari. Kemudian yang kedua, ada bunga deposito. Bunga deposito cara menghitungnya yaitu dengan cara jumlah setoran dikali dengan bunga per tahun dikali dengan jumlah hari penetapan. Maksudnya jumlah hari penetapan itu adalah berapa lama deposito tersebut. Kemudian dibagi dengan 365 hari. Kemudian yang terakhir ada pinjaman. Pinjaman itu bisa dihitung dengan cara yang pertama adalah pokok pinjaman dikali dengan suku bunga, lalu dikali dengan total jangka waktu kredit, lalu dibagi dengan jumlah bulan dalam jangka waktu kredit. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Materi berikutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Tiara Hadini akan melanjutkan pembahasan terkait pendapatan non-bunga bank. Pendapatan non-bunga bank adalah pendapatan yang diperoleh bank dari aktivitas di luar penyaluran kredit yang mencakup berbagai layanan dan produk yang ditawarkan kepada nasabah. Ini termasuk biaya administrasi, komisi, dan berbagai layanan jasa keuangan lainnya. Pendapatan ini membantu bank untuk menjaga stabilitas finansial dan meningkatkan profitabilitas, terutama ketika pendapatan bunga mengalami tekanan akibat kondisi pasar atau ekonomi yang tidak stabil. Jadi pendapatan non bunga ini terbagi kepada 3 kategori. Yang pertama adalah fee-based income, yaitu pendapatan yang diperoleh dari biaya layanan yang dikenakan kepada nasabah. Yang kedua, trading income, yaitu pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas perdagangan. Kemudian yang ketiga, pendapatan operasional lain. Eh, Pendapatan operasional lain ini mencakup pendapatan dari sumber lain seperti penerimaan dividen dan penjualan aset keuangan. Selanjutnya adalah
pendapatan bank, prinsip dasar dari akuntansi pendapatan bank. Jadi prinsip dasar akuntansi pendapatan bank ini ada terbagi kepada beberapa poin, yaitu yang pertama prinsip kesinambungan usaha atau going concern, yang kedua prinsip biaya historis, historical cost, dan yang ketiga prinsip pengakuan pendapatan, revenue recognition, yang keempat prinsip kesesuaian, yaitu matching principle, dan yang kelima adalah prinsip akuntansi akrual atau accrual basis accounting. Saya akan menjelaskan terkait poin-poin tadi. Jadi yang pertama adalah prinsip kesinambungan usaha atau going concern. Prinsip ini menyatakan bahwa laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa bank akan terus beroperasi di masa depan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa aset dan kewajiban dicatat berdasarkan ekspektasi bahwa bank akan mampu memenuhi kewajiban jangka panjangnya dan tidak berniat untuk menghentikan operasinya. Kemudian yang kedua adalah prinsip biaya historis atau historical cost. Aset dan kewajiban dicatat pada biaya perolehan saat transaksi terjadi. Prinsip ini memberikan dasar yang objektif untuk pengukuran, meskipun nilai aset dapat disesuaikan untuk mencerminkan penurunan nilai atau revaluasi sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Kemudian, yang ketiga adalah prinsip pengakuan pendapatan. Pendapatan diakui ketika sudah terrealisasi atau dapat direalisasi dan telah dihasilkan. Dalam konteks perbankan, pendapatan bunga umumnya diakui berdasarkan metode akrual, sedangkan pendapatan dari biaya layanan diakui saat layanan diberikan. Ini memastikan bahwa laporan laba rugi mencerminkan kinerja yang akurat. Kemudian yang keempat adalah prinsip kesesuaian. Biaya harus diakui pada periode yang sama dengan pendapatan yang dihasilkannya. Prinsip ini penting untuk memastikan bahwa laporan laba rugi mencerminkan hubungan yang benar antara pendapatan dan biaya, memberikan gambaran yang akurat tentang kinerja operasional bank. Dan yang kelima, prinsip akuntansi akrual. Transaksi diakui pada saat terjadinya, bukan saat kas diterima atau dibayarkan. Misalnya, bunga yang masih harus dibayar atau diterima dicatat dalam periode yang relevan, meskipun pembayaran kas terjadi di periode berbeda. Ini membantu dalam memberikan gambaran yang lebih realistis tentang posisi keuangan bank pada waktu tertentu. Mungkin itu saja dari saya kembalikan pada moderator. Ke materi selanjutnya, menyampaikan materinya. Nah, baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi dari materi kedua tadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh pendapatan bank terhadap laporan keuangan. Nah, pendapatan bank berpengaruh terhadap laporan keuangan bank dalam hal laba bersih, pendapatan operasional, pendapatan non operasional, dan biaya operasional. Secara simultan berpengaruh terhadap laba bersih. Nah, pendapatan bank berasal dari hasil operasional bunga, pembelian kredit, agio saham, dan lain. Pendapatan bunga merupakan pendapatan operasional bank yang diperoleh dari penyaluran dana berupa kredit kepada pihak lain di luar bank. Nah, ada 3 laporan keuangan bank digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya itu monitor perkembangan usaha debitur, melakukan pembinaan atau pengawasan kepada debitur, mendapatkan peringatan dini bila terjadi perkembangan yang kurang menguntungkan pada usaha debitur. Next. Nah, kemudian risiko dalam pengakuan pendapatan. Risiko dalam pengakuan pendapatan dalam industri perbankan melibatkan berbagai risiko yang perlu dikelola dengan hati-hati. Berikut beberapa risiko utama yang pengakuan pendapatan bank. Next. Nah, risiko dalam pengakuan pendapatan yang pertama itu ada risiko akurasi dan kelayakan pendapatan.
Ya, yang kedua, risiko kepatuhan regulator. Yang ketiga, risiko kredit dan likuiditas. Yang keempat, risiko penilaian yang salah atas produk keuangan. Yang kelima, risiko perubahan suku bunga. Yang keenam, risiko pengendalian internal. Dan yang terakhir, risiko evaluasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, silakan pemateri selanjutnya untuk menyampaikan materinya. Oke, saya akan menjelaskan tentang standar akuntansi yang mengatur pendapatan bank. Standar akuntansi yang mengatur pendapatan tercantum dalam Pernyataan Standar Akuntansi atau PSAK nomor 23 dan PSAK 31. PSAK nomor 23 ini mengatur pengakuan pendapatan secara umum, termasuk pendapatan yang diperoleh oleh bank. Dan yang PSAK nomor 31 mengatur akuntansi instrumen keuangan termasuk pinjaman dan simpanan yang menjadi sumber pendapatan bagi bank. Dan yang pertama, pengakuan pendapatan. Pendapatan bank diakui berdasarkan metode akrual, kecuali untuk pendapatan dari kredit bermasalah yang diakui saat diterima. Dan yang kedua, jenis pendapatan. Jenis pendapatan bank terdiri dari bunga, komisi, dan pendapatan jasa lainnya. Dan yang ketiga, kriteria pengakuan. Pendapatan bank diakui jika memiliki kriteria tertentu, seperti kemungkinan aliran manfaat dan kemampuan pengukuran. Oke, silakan kepada pemateri selanjutnya untuk menyampaikan materinya. Baik, perkenalkan saya Ahmad Syafi'i ingin melanjutkan materi tentang perkembangan pendapatan bank di era digital. Di era digital, bank mengalami transformasi signifikan dalam menghasilkan pendapatan. Teknologi memungkinkan mereka menciptakan layanan keuangan yang lebih cepat, efisien, dan inovatif. Melalui platform digital, bank tidak lagi bergantung pada pendapatan konvensional dari bunga kredit dan tabungan, melainkan mengembangkan sumber pemasukan baru seperti biaya transaksi digital, komisi layanan, fintech, dan produk keuangan berbasis teknologi. Kemampuan untuk menurunkan biaya operasional melalui otomatisasi dan sistem manajemen data canggih membuat bank dapat mengoptimalkan keuntungan sambil memberikan pengalaman layanan yang lebih baik kepada nasabah. Baik, itulah materi yang sempat saya sampaikan. Kembalikan ke moderator. Oke, mungkin itulah materi yang bisa kami paparkan. Terima kasih kepada teman-teman sudah berpartisipasi. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.